Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 28A level 3. Saat ini saya sedang berada di Balai Desa Seberpasar dan saya ditemani oleh Bapak Abis sama Aziz Chandra. Kami akan melakukan wawancara mengenai BUMDes Seberpasar. Apa saja tujuan utama yang ingin dicapai melalui BUMDes, Pak? BUMDes itu adalah badan usaha milik desa ya, yang notabene dia ada hubungannya dari pusat memberikan wacana BUMDes itu supaya di masing-masing desa memberikan BUMDes dengan maksud dan tujuan itu untuk meningkatkan potensi masyarakat bersama di sektor ekonomi untuk menunjang prasarana dan prasarana, meningkatkan perekonomian di masing-masing desa dengan masing-masing wilayah punya potensi masing-masing. BUMDes itu bisa bergerak di bidang misalnya pariwisata, peternakan, atau perikanan, apa yang menunjang di sektor lingkungan desa masing-masing. Karena kan namanya desa itu mewacoro, banyak masing-masing desa yang ternyata dia tidak bisa nih untuk pertanian karena dengan lahan terasering atau pegunungan, cuma dia bisa di perikanannya atau perkebunannya atau peternakan. Kalau di Desa Seberpasar ya alhamdulillah dia sudah jalan dan dia poin-poin usaha dan dia sudah sedikit bisa menghasilkan, ya walaupun tidak signifikan tapi bisa menghasilkan. Kalau begitu dari Seberpasar sendiri kondisi ke petani. BUMDes kita ada sektor pelayanan jasa, ya kan, sama peternakan. Jasanya itu Jasa kita adalah jasa untuk berkeliling. Berkeliling kan di sini mayoritas masyarakat kita belum menggunakan token, meski listrik pasca bayar. Artinya di itu kan keluar masing-masing meteran dengan kali 450 voltasenya, nah itu setiap bulan harus membayar. Nah itu kita sarana di jasa pelayanan lumayan pasar. kalau keterlibatan dari warga Seberpasar sendiri, Pak, banyak yang Komunitas BUMDes. Alhamdulillah sih hampir 60% BUMDes itu yang tercover dengan berkeliling itu masyarakat sudah bisa merasakan. Terus ada lagi jasa untuk sewa panggung, untuk kegiatan apa itu nanti seminar Agustusan ataupun ada kegiatan di SD atau apa itu bisa disilakan. kalau dari potensi peternakannya sendiri, Pak? Peternakan sendiri kita sistem gado. Sistem gado itu jadi kita si mitra, kita menyebutkan mitra ya, mitra. Si mitra itu kan punya sebuah kandang, cuma mungkin dia dengan keadaan ekonominya dia tidak bisa isi kandang. Akhirnya kita yang kasih modal dengan asumsi kita untuk kandang tersebut kita isi, dia milih sendiri. Misalnya aku suka nih kambing ini, tolong bayari. Saya membayari, saya yang merawat. Nah setelah beberapa bulan dirawat, akhirnya kan mungkin dia tumbuh pertumbuhan itu, ya dia butuh uang misalnya dijual. Misalnya tadi modalnya 1 juta, jadi ternyata dijual aku 2 juta. Nah 1 juta itu dikembalikan dulu modal, keuntungannya kan 1 juta. Nah itu dari 1 juta itu dibagi persentase 60 untuk mitra, 40 untuk BUMDes. Sistemnya itu seperti kayak BMT gitu ya, Pak? Ya hampir mirip seperti itu, cuma dengan asas kepatutan di desa ya seperti itu, sistem gado katanya seperti itu. Cuma hampir mirip lah secara teorinya, itu hampir mirip. Sejauh ini dari peternakannya itu dari warganya itu apakah udah banyak yang tahu sistem itu? Ya belum semua sih, belum, masih sekitar 50% yang tahu, karena emang notabene ada yang sudah punya sendiri-sendiri, kita kan isi yang belum punya, karena seperti itu memfasilitasi yang belum punya, cuma dia udah punya kandang tapi kandangnya kosong. Nah kita tawarkan untuk isi dulu. Kalau yang dari peternakan itu sendiri, kalau misalnya seluruh warga sudah punya itu apakah nanti sistemnya akan berubah
Oh, tidak. Tidak. Tapi anggap aja pokoknya mitra masih mau bergabung dengan BUMDes nggak masalah. Jadi masih berjalan terus gitu. Walaupun dia punya pribadi 10 kambing, kita BUMDes mereka masak, tetap mereka mau masih menjadi mitra, nggak masalah. Berarti fungsinya hanya untuk memfasilitasi saja ya Pak. Ya memfasilitasi untuk kegiatan dia karena mungkin dia tidak bisa beli, kita memfasilitasi untuk digadukan. Nah, kalau tantangan terbesarnya sendiri dari tadi yang BRI Link sama peternakan, tantangan terbesarnya itu apa deh? Terbesarnya di peternakan. Peternakan. Oh, karena maksudnya kita antisipasi yang paling baik ketika itu misalnya ada meninggal karena hewan kan namanya segawat, kita nggak tahu sakit apa mungkin meninggal ya alhamdulillah sih, tapi belum ada di kejadian ini, belum ada. Cuma mengantisipasi hal terkait ketika itu meninggal, si mitra sendiri pun harus kasih rujukan kita dulu, ini sakit loh, jadi kita ada biaya operasional untuk perawatan itu. Jadi yang 40% tadi keuntungan itu pun bisa menjadi mendatangkan dokter hewan lah, kata seperti itu, disuntik atau apa. Nah itu kan di situ nanti misalnya ada kronologi meninggal, yang meninggal itu ada berita acaranya, berita acara ditandatangani, disepakati, dan nanti kita berlaporan Pak ini memang benar-benar real sakit dan meninggal kondisinya. Artinya kerugian itu nanti pun akan ditanggung oleh BUMDes sendiri, jadi tidak dibebankan oleh warga si mitra kita. Nah itu kendala, dan mungkin kendala kita masih di permodalan yang masih minim, makanya tidak bisa mencakup masyarakat. Nah masih beberapa orang, karena kemarin baru ada 4 mitra yang bergabung karena emang keterbatasan dana, karena kan masing-masing mitra kita anggarkan untuk budget 4 juta, belum ada investasi dana, tapi masih murni dari dana desa. Berarti yang mau fungsi desa. Masih desa. Itu pertanyaan terakhir saja dari terkait Harapan kami sih dengan adanya BUMDes, kegiatan yang sudah kita jalankan akan menjadi prioritas di desa untuk menambah anggaran. Pertama menambah anggaran dulu, yang kedua kita kontribusikan ke masing-masing warga. Nah warga itu kan menerima manfaat, dari manfaat gade itu kan ada keuntungan yang mereka bisa alokasikan sendiri. Nah itu untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang kurang mampu menjadi Anda bisa lebih mampu, lebih seperti ekonomi lebih naik lah, berkata seperti itu. Meningkatkan perekonomian ini seperti itu. Terus memudahkan warga tidak jauh-jauh, misalnya dengan BRI Link tadi tidak repot-repot jauh harus membeli tiket misalnya ke stasiun, kita fasilitasi. Membayar pajak kita fasilitasi, membayar BPJS kita fasilitasi, membayar token kita fasilitasi. Jadi nggak perlu jauh-jauh, warga bisa langsung ke sini, kantornya BUMDes misalnya di sini, bisa mereka manfaat seperti itu. Sekian dari kelompok 28. Sampai jumpa di subscribe yang berikutnya. Terima kasih.